Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur. Ya, berjumpa lagi bersama saya Kang Tio di Kang Tio Channel. Ya. Sarang Abi Kang Rusdi. Yes, Kang Rusdi. Dan saya ditemani sama teman sekolah saya dulu waktu di SMA ya. Iya, man dong, man. Madrasah Aliyah dulu ya. Kita juga selain bersekolah kita tinggal di asrama dulu, di pesantren ya. Iya. Kira-kira mau nanya apa? Ini hostnya siapa sih? Hostnya bebas ya. Jadi dulu itu kebetulan kita satu sekolah ya Kang ya. Ya. Nah, kita sekolah di Man Sukamana. Sekarang jadi man apa Kang? Man 1 Tasikmalaya. Man Tasikmalaya. Nah, memang satu-satunya man yang unik di mana man itu di bawah ataupun dikelilingi oleh pesantren ya Kang. Ya. Nah, dulu kita pesantren di mana Kang? Pesantren Sukamana. Pesantren Perguruan Kiai Haji Zainal Mustafa. Sukamana. Nah itu ya adik kakak sama Sukahidang. Nah, kalau nggak tahu, coba dicek nanti ada pahlawan nasional namanya Kiai Haji Zainal Mustafa. Ya, Orang Tasik sudah pada tahu lah. ya orang Tasik udah pada tahu. Nah mungkin yang belum tahu bisa dicek Kiai Haji Zainal Mustafa. Nah kebetulan kemarin pesantren Sukamana membuat film perjuangan Kiai Haji Zainal Mustafa. Itu bisa ditonton di YouTube, sudah ada kali ya? Sudah ada. Selain film juga tentang Haji Mustafa ini sudah terbit banyak buku. Ada Syahada Mustafa, ada biografinya juga ada banyak. Biasanya kita bisa dapat itu di mana ya? Nonton pesantren langsung tuh gimana ya? Saya bisa sambungkan langsung ke penulisnya. Oh siap. Berarti teman-teman kalau yang Penulisnya teman saya. siap. Berarti kalau nanti ada yang mau pesen buku tentang Kiai Haji Zainal Mustafa, jadi Kiai Haji Zainal Mustafa ini pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Tasikmalaya kan ya. Atau mungkin Kang Tio sudah tahu sejarah singkatnya kenapa sih Kiai Haji Zainal Mustafa ini diangkat jadi pahlawan nasional Kang? Ini mumpung kita nostalgia dulu kan kita lulusan situ lah, lulusan Kiai Haji Mustafa. Nanti kita ngomongin sejarah. Sejarah. Berhubung saya bukan sejarawan ya. Jadi sekilas paling yang saya tahu. Jadi Kiai Haji Zainal Mustafa itu dia mendirikan pesantren pada tahun sekitar 1930-an lah ya. Iya. Itu. Kemudian dia menjadi target utama pasukan Jepang untuk dimusnahkan karena dia tidak terlalu tunduk dengan aturan Jepang. Yaitu harus Shinkai, tembak matahari gitu kan. Tapi yang saya soroti bukan itu, karena perjuangan Zainal Mustafa ini kan unik. Ya. Unik. Yang saya soroti cuma satu yang saya bikin saya kagum. Beliau tuh orangnya visioner tuh. Kenapa tuh maksudnya visioner? Visioner, dia memandang jauh ke depan. Sangat visioner. Terbukti bahwa ketika hari Jumat Jepang datang ke Sukamana, sebelum sampai ke Sukamana, itu beberapa santrinya malah disuruh pulang. Oh, jadi bukannya dinunggu tapi Ya, disuruh pulang. menunggu, tapi sebagian santrinya disuruh pulang. Oke. Disuruh pulang. Logikanya Jepang itu membawa pasukan yang banyak dengan persenjataan yang lengkap. Zainal Mustafa butuh pasukan yang kurang lebih bisa diseimbangkan dengan mereka. Ini malah sebagian disuruh pulang, dikurangin santri itu. Di antaranya yang disuruh pulang itu Kiai Haji Wahab Muhsin. Oke. Kemudian Wahab Muhsin berarti yang jadi pimpinan pesantren di Puspaidang ya. Sukaidang. Kemudian Abah Ruhiat, Cipasung disuruh pulang. Kemudian Mama Kolen Apandi Manojaya Iya. disuruh pulang, dan beberapa santri lainnya disuruh pulang. Nah, kenapa mereka disuruh pulang? Itu pertanyaannya. Padahal pasukan lagi butuh nih. Padahal lagi butuh. Jepang mau nyerang tuh katanya tuh. Mau nyerang. Kenapa sampai ada ide untuk memulangkan mereka? Karena kalau kata bahasa Sunda mah orang-orang yang disuruh pulang ini orang-orang yang berotak lebih dari yang lain. Dia suka menulis, suka bikin syair. Pokoknya otak Intinya ngaji lah. orang-orang yang menonjol dan potensi jadi ulama lah gitu ya kan? Ya, artinya dia tidak berbakat di panggelut gitu. Iya. Tidak berbakat untuk berperang gitu. Oke. Ternyata alasannya simpel. Nah, Sangat simpel alasannya. Apa tuh, Kalau semua santri ikut perang, lalu mati semua, atas siapa yang meneruskan pendidikan Masya agama? Allah. Berarti Terbukti kan sekarang kita saksikan. Sukaidang Sukamana masih bertahan karena ada penerus alumni santrinya Zainal Mustafa. Ya, jadi teman-teman sekalian, memang pada akhirnya Kiai Haji Zainal Mustafa itu pionir pesantren di Tasik. Yes. Karena dari Kiai Haji Mustafa itu barengan dengan Ilyas Ruhiyat ya.
Kiai Haji Ilyas Ruhiyat, Kiai Haji Mustafa ini punya murid itu, dan murid-muridnya itu pada akhirnya yang membangun pesantren-pesantren besar di Ya. Tasikmalaya ya kan. Ya. Nah, atas dasar itulah kemudian kontribusi yang besar ke Haji Mustafa ini diangkat jadi pahlawan nasional. nasional. Makanya torikohnya Sukamana itu satu, Apa tuh Kang? huruf ngaji, Ya ngajar ngaji maksudnya gitu ya. taklim. Jadi torikoh Sukamana itu taklim. Jadi tidak mementingkan hal-hal lain selain taklim. Karena makanya santri-santri dipulangkan itu demi taklim masa depan. Nah, ya memang pesantren Sukamana ini termasuk pesantren yang paling lama ataupun berdiri di Tasikmalaya, di samping Cipasung. Kalau Cipasung kita tahu tokohnya adalah Kiai Haji Ilyas Ruhiyat, dan alhamdulillah juga sudah jadi pahlawan nasional ya Kang. Ya. Nah, Ilyas Ruhiyat, Kiai Haji Mustafa, Ilyas Ruhiyat. Nah, dua orang inilah pionir di Tasikmalaya. Nah, tapi kan kebetulan kita masih diajar sama cucunya tuh. Apa tuh? Kiai Haji Fuad tuh apanya tuh? Kiai Haji Fuad Husin itu sebagai menantunya. Oh iya Betul. Zainal Mustafa. Jadi teman-teman kita ini di pesantren di mana benar-benar pesantren yang dikelola oleh keturunan dari Kiai Haji Zainal Mustafa. Ya. Nah, kebetulan juga memang area kita, komplek kita itu dekat dengan Taman Mahkam Pahlawan Kiai Haji Zainal Mustafa. Tapi ada yang unik juga. Saya kadang merhatikan wajah-wajah beliau nih, mulai dari Pak Wahab Musin, kemudian Pak Fuad, kemudian Pak Sihab. Itu kan ada kakak. Awalnya kan saya nggak ngeh gitu. Setelah diperhatikan ternyata mereka hidungnya mancung-mancung. Bangit. Keturunan Arab, benar? Iya. Ada keturunan Haromen katanya. Jadi memang keturunan, jadi mungkin banyak orang Tasik dan mungkin juga orang Jawa Barat dan umumnya orang Indonesia yang juga alumni pesantren Sukamana dan Sukahidang pasti udah nggak asing lah sama Kiai Haji Mustafa, Kiai Haji Wahab Musin dan lain sebagainya. Nah, teman-teman yang ingin tahu Sukamana, Sukahidang bisa dicek lah di Instagram maupun di channel YouTube-nya sudah ada ya masing-masing ya, pesantren Sukamana, Sukahidang. Nah, pesantren Sukamana dan pesantren Sukahidang ini termasuk dua pesantren terbesar di Tasikmalaya dan alhamdulillah masih kokoh berdiri. Bahkan santrinya sekarang sampai ribuan kan? Banyak. Dan uniknya Sukamana dan Sukahidang itu tidak mencetak dan santri-santrinya sebagai ulama tok, tapi ulama plus. Kenapa tuh? Plus jenderal plus ulama. Nah, Dosen ulama gitu kan, polisi ya ulama gitu kan. Nah. Bisa ngaji. Nah, jadi kadang-kadang ya teman-teman yang berpikiran orang masuk pesantren tuh harus jadi ustadz semua gitu ya, harus jadi ulama semua gitu ya. Enggak, itu agak keliru tuh. Sebab kalau di pesantren kami, agama itu adalah pondasi. Apapun profesinya, agama harus jadi dasarnya. Sehingga kemudian ada orang yang jadi jenderal, tapi harus jenderal yang jadi ulama. Jenderal yang ulamanya. Jadi dokter yang ulamanya, guru yang ulamanya, pejabat yang ulamanya. Artinya apa? Apapun profesinya, kalau itu dibentengi oleh ilmu agama, insya Allah diamankan. Sehingga tidak terjadi yang namanya korupsi. Nah, korupsi, naon deui ini ya. Pokoknya Kemungkaran lah. ya kemungkaran tidak ada. Jadi kita berharap informasi ini, nah kita kan ngobrol ringan aja masalah sejarah. Kebetulan sejarah yang terkait dengan Tasikmalaya dan sejarah yang terkait dengan pesantren Kiai Haji Zainal Mustafa. Panginten sakit dulu lah Kang ya. Ya, kalau kita sekilas bisa gitu lah. Dan nanti dilanjut di Sesi-sesi selanjutnya. Episode berikutnya dengan tema yang lain mungkin, tapi masih seputar Sukamana ya. Nah, jadi teman-teman kalau suka dengan video ini, tolong kalau ingin kita bikin konten obrolan sederhana tapi informatif, di subscribe sama di like. Nah, insya Allah nanti kita akan kolaborasi lagi dan menyajikan informasi yang lebih update dan lebih menyegarkan. Nah, kemasannya lebih bagus. Hatur nuhun sadayana. Hatur nuhun semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.